Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Paradigma. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang dialektika salah satu filsuf Jerman, yaitu Hegel. Sebelum ke pembahasan tentang dialektika menurut Hegel, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Hegel. Hegel adalah seorang filsuf besar dari Jerman yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad 18 sampai 19. Hegel lahir di Jerman, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1770 Masehi. Ketika Hegel umur 18 tahun, ia masuk dalam seminari di Tübingen. Dan selama di seminari itu, ia menghabiskan banyak waktu untuk membahas tentang filsafat Kant dan aspek-aspek yang menarik yang berkaitan dengan revolusi Perancis. Hegel adalah seorang filosof idealis yang berlatar belakang teolog, dan pada dirinya terpadu dua struktur bangunan intelektual, yaitu teologi dan idealisme post-Kantian. Dalam kurun waktu 3 tahun, Hegel juga menghasilkan risalah religius yang berjudul Life of Church yang ia tuliskan untuk mengkritik kekristenan. Hegel meninggal dunia pada tanggal 14 November 1831 karena serangan penyakit kolera. Selama periode ini, dia menempati posisi yang tidak tertandingi dalam dunia filsafat. Tidak hanya di Berlin, akan tetapi juga di seluruh Jerman. Sebagai seorang filsuf resmi, ia memiliki pengaruh yang sangat kuat, diperoleh berkat pembuktian dan pengabdiannya yang tanpa kompromi untuk memurnikan pemikiran, yang dipadu dengan kemampuannya menyusun ruang lingkup dan jalan dialektikanya. Dialektika. Apa itu dialektika? Jadi, dialektika itu berasal dari kata Yunani yang dalam kutip berargumen. Nah, itu merupakan sebuah aktivitas yang meningkatkan kesadaran diri dari pikiran dengan memberikan kepada semua objek pemikirannya tempat yang tepat dan dikonsepsikan secara rasional dalam keseluruhan. Lalu, dialektika menurut Hegel. Munculnya dialektika dari filsafat Hegel dilatar belakangi oleh pemikiran filsafat yang mendahulinya, yaitu Fichte, yang bercorak idealisme subjektif oleh Hegel diposisikan sebagai tesis, dan dari Schelling yang bercorak idealisme absolut oleh Hegel diposisikan sebagai antitesis. Nah, dari dua pandangan yang sama-sama ekstrim ini, Hegel mempunyai tujuan, yaitu mengatasi kedua sistem itu dengan memperdalam pengertian sintesis. Jadi, Hegel menggunakan dialektika untuk menjelaskan pandangannya. Sementara itu, dialektika merupakan konsep yang bertentangan dengan persatuan, di mana semua proses yang berlangsung selalu berbenturan, dan sebelum akhirnya mengarah pada persatuan. Jadi, inti dari dialektika itu mengarah kepada persatuan. Nah, dialektika Hegel berarti rekonsiliasi, kompromi yang berlawanan. Proses dialektika selalu mencakup 3 tahap yang saya sudah paparkan tadi,
yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam sintesis, argumen dan pertentangan itu menghilang. Bisa juga tidak hilang, tetap ada, tetapi menjadi atau berada di tingkat yang lebih tinggi. Sintesis menjadi tesis baru, menghadapi antitesis baru, dan menghasilkan sintesis baru lagi, dan begitu seterusnya. Jadi perlu dipahami, tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh pendapat-pendapat yang dikemukakan. Kemudian antitesis adalah ungkapan pendapat yang bertentangan dengan tesis. Sedangkan sintesis merupakan paduan dengan berbagai pendapat sehingga menjadi satu kesatuan yang baru. Baik, selanjutnya dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan atau dikenal dengan tesis, pengiyahan, antitesis, pengingkaran, dan sintesis, kesatuan kontradiksi. Apa itu tesis atau pengiyahan? Jadi tesis ini adalah artinya pengiyahan, jadi harus berupa konsep pengertian yang empiris, yang nyata, indrawi. Pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif, sehingga terkesan abstrak, umum, statis, dan konseptual. Selanjutnya antitesis atau pengingkaran. Jadi konsep pengertian pertama, pengiyahan, dilawan artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu, dan tak terbatas. Jadi ini adalah lawan dari tesis itu. Sebagai sebuah contoh analogi yang sederhana, ada telur. Telur ini adalah sebagai tesis. Nah, kemudian muncul ayam. Ayam ini adalah sintesis. Yang antitesisnya adalah bukan ayam. Dalam dialektika ini bukan berarti ayam yang menghancurkan telur, namun dalam hal ini telur telah melampaui dirinya sehingga menjadi ayam dengan sebuah proses yang kemudian kembali menjadi telur, dan terus seperti itu, sehingga dialektika merupakan suatu pergerakan dinamis menuju perubahan. Selanjutnya, filsafat sejarah Hegel. Dalam bukunya The Philosophy of History, Hegel mengatakan bahwa esensi dari roh adalah kebebasan. Maka kebebasan adalah tujuan dari sejarah. Sejarah baginya merupakan gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar. Hegel kemudian merumuskan perkembangan historis roh yang terbagi dalam 3 tahap. Pertama Timur, kedua Yunani dan Romawi, dan ketiga Jerman. Pembagian ini didasarkan atas trias Hegel, yakni roh objektif, roh subjektif, dan roh mutlak. Hegel itu mempunyai buku Philosophy of History yang dikembangkan dalam sebuah teori dan didasarkan pada pandangan bahwa negara itu merupakan realitas kemajuan pikiran yang ke arahnya itu dalam kesatuan dengan nalar. Nah, Hegel juga melihat negara dari kesatuan wujud dari kebebasan objektif dan nafsu subjektif. Itu adalah organisasi rasional dari sebuah kebebasan yang sebenarnya itu berubah-ubah dan sewenang-wenang jika dibiarkan pada tingkah laku individu. Filsafat sejarah bagi Hegel, representasi itu yang nyata terlihat dalam bentuk kekuasaan dalam negara. Nah, lebih lanjut, dalam pengantar bukunya Philosophy of History, ia menuliskan
negara adalah ide tentang roh di dalam perwujudan lahir kehendak manusia dan kebebasannya. Maka, bagi negara, perubahan dalam aspek sejarah tidak dapat membatalkan pemberian itu sendiri. Dan berbagai tahap yang berkesinambungan dengan ide mewujudkan diri mereka di dalamnya sebagai prinsip-prinsip politik yang jelas. Jadi Hegel itu menunjukkan bahwa manusia tuh mempunyai hakikat yang dimasukkan dalam wujud kehidupan bangsa negara. Ya, menurut Hegel itu negara bangsa merupakan totalitas organik. Jadi itu atau bisa disebut kayak kesatuan organik yang mencakup pemerintahan dan institusi lain yang ada dalam negara termasuk keseluruhan budayanya. Hegel sendiri juga menyatakan bahwa totalitas dari budaya bangsa dan pemerintahan merupakan individu sejati. Individu sejarah dunia adalah negara bangsa. Ya, maksudnya dari situ negara merupakan individu dalam sejarah dunia. Negara merupakan manifestasi dari ide universal. Nah, sedangkan individu itu perorangan. Itu merupakan penjelmaan dari ide partikular yang tidak utuh dan merupakan bentuk kepentingan yang sempit. Negara memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, memperjuangkan atau merealisasikan ide besar. Keinginan negara itu merupakan keinginan umum untuk kebaikan semua orang. Karena negara harus dipatuhi dan negara dapat memaksa keinginan pada warganya sendiri. Jadi negara adalah penjelmaan dari kemerdekaan rasional yang menyatakan dirinya itu dalam bentuk objektif. Nah, maka dari itu, karena negara dibentuk Hegel adalah absolut, negara baginya itu bukan apa yang digambarkan John atau juga disebut teoritisi kontrak sosial yang dibentuk dari kesepakatan bersama dari rakyatnya. Hegel berpendapat sebaliknya, negara yang membentuk rakyat. Hegel memang mensakralkan negara sampai ia menganggap bahwa sepak terjang negara di dunia sebagai derap langkah Tuhan di bumi. Dalam pandangan Hegel, jika membenci budaya dan tidak budayanya kita yang dimaksud dan tidak sependapat dengan cita-cita dan institusi masyarakat, maka berada dalam keterasingan kan. Jadi keterasingan terdiri dari banyak komponen, yaitu perasaan menjadi asing, terus lalu terputus dari perasaan sendiri, atau bisa jadi identitasnya sendiri itu perasaan tidak memiliki norma, tidak memiliki arti, lemah dan lainnya lah seperti itu. Keterasingan yang dipahami Hegel itu merupakan kegagalan kehendak individu untuk beradaptasi dengan yang lebih besar, yaitu kemauan masyarakat. Jadi keterasingan merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa mengidentifikasikan diri dengan moralitas publik dan institusi masyarakat. Jadi cara untuk memahami identitas diri dan institusi masyarakat dengan mempelajari sejarah terlebih dahulu. Jadi dalam sejarah pandangan Hegel itu dibagi ada 3 ya, yaitu sejarah asli, sejarah reflektif, dan sejarah filosofis. Nah, yang pertama itu ada sejarah asli. Mengenai jenis yang pertama itu disebutkan ada 2 nama yang terkenal akan memberikan warna yang khas. Kategori yang diberikan oleh Herodotus, Thucydides, dan para sejarawan lain yang memiliki orde yang sama, yang pemaparannya itu tuh besar tapi terbatas gitu pada perbuatan.
peristiwa dan keadaan masyarakat ditemukan di hadapan mereka, dan mereka turut ambil bagian di dalam semangat. Di dalam semangatnya seperti itu. Mereka itu secara sederhana memindahkan secara langsung di dunia sekitar mereka sendiri. Jadi itu mereka itu memindahkan secara langsung di dunia yang ada di sekitar mereka gitu, di kawasan intelek representatif sebuah fenomenon lahir dengan demikian menjadi sebuah konsepsi batin. Dan dengan cara yang sama, penyair bekerja dengan bahan yang diberikan kepadanya oleh perasaannya, memproyeksikannya menjadi sebuah citra tentang kemampuan konseptif. Lalu yang kedua, sejarah reflektif. Nah, sejarah ini terbagi lagi menjadi 4 jenis, tapi berbeda dengan jenis sejarah asli. Sejarah reflektif oleh Hegel diberi pengertian sebagai sejarah yang penyajiannya itu tidak dibatasi oleh waktu yang dengannya ia berhubungan, melainkan yang rohnya melampaui masa kini. Dalam sejarah asli, seorang penulis sejarah berada di dalam sejarah yang ia tulis. Sama-sama berbeda sih, tapi dalam roh zaman yang ditulisnya, maka sejarah reflektif tidak seperti itu. Seorang penulis sejarah jenis kedua tidak terbatasi oleh waktu, tepat dengan kebudayaan. Ia bisa saja menyajikannya sejarah suatu zaman berbeda dengan rohnya sendiri sebagai penulis. Yang ada tadi kan disebutkan ada 4. Nah, yang pertama itu ada sejarah universal, yaitu penyelidikan atau keseluruhan sejarah sebuah masyarakat, negara, atau dunia. Yang kedua, sejarah reflektif adalah sifatnya pragmatif. Yang ketiga, bentuk sejarah reflektif. Yang ketiga, itu bersifat kritis. Yang keempat, terakhir, sejarah reflektif yang sifatnya tematik, seperti halnya sejarah seni, hukum, atau agama. Lalu melanjutkan sejarah dalam pandangan Hegel yang dibagi menjadi 3, itu yang terakhir ini sejarah filsafati, yang mendefinisikan filosofi itu secara umum menunjukkan filsafat sejarah bukanlah apa-apa selain kontemplasi mendalam tentang sejarah. Jadi berpikir adalah satu hal pasti dilakukan sendiri tanpa bantuan dalam sensasi kognisi dan intelek manusia, dalam insting dan kemauan manusia. Sejauh mereka adalah manusia, terdapat sebuah elemen pikiran. Nah, di dalam sejarah, berpikir adalah tindakan mensubordinasikan data realitas yang kemudian berlaku sebagai pembimbing landasan bagi sejarawan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dilanjutkan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.